Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah. I hope all of you are fine. Okay. So today is our fifth meeting. So before we start the lesson, let's pray together. Pray, start. Amin. Finish. Okay. So there is a proverb, make the best use of your life. Make the best use of your time. It means that gunakan waktumu sebaik-baiknya. Oke, di sini saya ingin mengingatkan kalian kembali sebelum kita melanjutkan materi. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, pada pertemuan pertama, Kamis 23 Juli, itu kalian mendapatkan materi tentang invitation text. Kemudian kalian diberikan tugas 1, yaitu pilihan ganda 10 soal. Kamis tanggal 30 Juli, materi tentang asking, accepting, declining invitation. Berikut, Kamis tanggal 6 Agustus, kalian kemarin belajar mandiri di rumah, kemudian diberikan tugas keterampilan 1, yaitu membalas undangan. Ada yang menolak dan menerima undangan. Berikut, hari Kamis tanggal 13 Agustus, materi masuk pada unit kedua, yaitu procedure text tentang how to make fried rice. Kemudian, selain itu, kalian diberi penilaian harian atau ulangan harian 1 masih tentang invitation, soal dalam bentuk pilihan ganda 20 nomor. Artinya, sampai saat ini kalian sudah mendapatkan 3 nilai untuk mapel bahasa Inggris, yaitu nilai tugas 1, tugas keterampilan, dan ulangan harian. Kamis tanggal 27 Agustus masih tentang procedure text, yaitu how to join Microsoft Teams meeting. Materi ini kemarin disampaikan oleh Mr. Arif. Kemudian hari ini, Kamis 3 September 2020, masih materi procedure text, tema berbeda, yaitu how to make a simple paper mask. Kemudian, kalian nanti akan diberikan tugas 2, yaitu 10 soal jawaban singkat, materinya tentang how to join Microsoft Teams meeting, yaitu materi yang disampaikan oleh Mr. Arif kemarin. Kemudian nanti di sana akan diberikan 10 pertanyaan. Kepada siswa, kepada anak-anak yang kemarin sudah menjawab secara langsung melalui kolom chatting, maka kalian tidak perlu lagi mengerjakan soal tugas kedua. Jadi, jawaban kalian kemarin itu sudah kami ambil, sudah kami nilai. Jadi, yang wajib mengikuti hanya anak-anak yang belum menjawab secara langsung pada pertemuan kemarin. Dari 9A sampai dengan 9K. Kemudian, batas tugas menjawab jawaban singkat ini kami beri waktu sampai dengan tanggal 9 September 2020. Jadi kepada kalian, silakan nanti kalian kerjakan. Kemudian, materi tatap muka, yaitu tatap muka 1 sampai dengan tatap muka 4. Kemudian soal tugas yang tadi saya sebutkan di awal, tugas 1, tugas keterampilan, kemudian ulangan harian, itu sudah di-share ulang di Google Classroom.
tetapi dalam bentuk materi. Jadi soal muncul secara utuh di sana. Jika kalian yang belum mengerjakan, segera kerjakan dengan cara tulis jawaban, kemudian foto, dan kirim fotonya ke WA guru pengajar. Jadi di sini kami masih memberikan kesempatan kepada kalian yang belum mengerjakan. Mohon kalian perhatikan ya nak ya. Informasi berikut, jika tidak ada perubahan, maka pada tanggal 21 sampai dengan 26 September 2020 akan dilaksanakan penilaian tengah semester ganjil atau yang biasa kalian sebut dengan mid semester. Artinya masih ada waktu 2 minggu. Oleh sebab itu, kalian yang belum mengikuti tugas atau mengerjakan semua tugas mata pelajaran, tidak hanya bahasa Inggris, tetapi mata pelajaran lain pun segera kalian tuntaskan. Karena nanti, jika setelah selesai mid semester, nilai akan dimasukkan di e-rapor. Dan pada saat dicetak, kami harapkan tidak ada kalian yang nilainya 0. 0 artinya tidak mengikuti. Jadi, jika ada tugas yang belum dikerjakan, silakan dikerjakan. Jadi itu adalah informasi dari saya secara umum. Kemudian di sini saya tampilkan data siswa yang menjawab pertanyaan di kolom chatting pada pertemuan minggu kemarin. Dari 9A, ada Akila, Marcella, Gabriel, Nadia, Lasma, Galena, Nicholas, Jabar, Oriza, Putri, Sultan, Nadira, Nanda, Delina, Zaidan. 9B, ada Damai, Islamoja, Nadib, Herliana, Aziz, Zapier, Naila, Safa. 9C, ada Alia, Adristi, Rentno, Holil, Zaki, Neisha, dan Vanessa. 9D, Nadia Nur, Tabina, Rajwa, Daniswara, Mita, Devara, Aulia, Nur, Eni, dan Lia. 9E, Fajri, Amin, Nabila, Kamal, Ananda, Iqbal, Nazwa, Diaksa, Jahwan. 9F, ada Falah, Diajeng, Fikri. 9G, ada Zahra, Reno. 9H, ada Rafli, Irham, Nindi, dan Benito. 9I, ada Juliro, Araning, Rizky, Stefanus, Andi Najlah, Fadila. 9J, ada Dewangga, Felika, Neisha, dan Dia. Kemudian 9K, ada Nia, Raihan, Neila, Aisyah, dan Lydia. Jadi ini adalah nama-nama anak yang kemarin berpartisipasi menjawab di kolom chatting pada saat presentasi oleh Mr. Arif. Nah, dari sekian ini, masing-masing kelas itu ada siswa yang sangat menonjol, ada yang berkali-kali itu menjawab. Jadi nanti, kalian yang sudah menjawab kemarin, kami akan beri nilai, kemudian nilai akan kami buat seadil-adilnya. Baik nanti kalian yang baru akan mengerjakan, yang kemarin belum berpartisipasi, kemudian nanti akan mengerjakan pada hari ini sampai dengan tanggal 9 September, akan kami nilai juga, dan akan kami beri nilai seadil-adilnya juga. Jadi jangan khawatir ya nak ya. Baik, itu tadi informasi, dan semoga hari ini akan lebih banyak lagi yang berpartisipasi, sehingga nanti kalian hanya sedikit saja yang akan mengikuti secara manual. Terima kasih kami ucapkan kepada kalian yang sudah berpartisipasi. Baik anak-anak, hari ini nanti kalian masih akan menjawab pertanyaan dan menuliskan jawaban dari pertanyaan yang diberikan di kolom chatting MS Teams. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian sehingga mempermudahkan Mr. Arif dan saya untuk memberi nilai. Oke? Do you get my point? Is it clear? That today
your activity is to answer the questions by writing in the chatting column, and then don't forget to write down your name and then your class. Okay, students, are you ready to study? Okay, kata Pasam siap. If you are ready, we start. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjawab pertanyaan terkait materi pada pertemuan yang lalu. 2. Mengamati pemaparan materi tentang how to make a simple paper mask. 3. Memahami isi materi how to make a simple paper mask. 4. Membuat pertanyaan terkait materi how to make a simple paper mask. Nanti pada aktivitas keempat inilah kalian baru menuliskan pertanyaan kalian di kolom chatting MS Team. Dan penilaian dimulai nanti pada saat aktivitas keempat ya nak ya. 5. Menjawab pertanyaan yang diberikan terkait materi how to make simple paper mask. Di sini nanti yang akan dinilai juga kalian menuliskan jawaban kalian di kolom chatting MS Teams. Nomor 6, mengerjakan soal jawaban singkat di Google Classroom sampai batas waktu yang diberikan. Nomor 6 ini adalah tugas bagi kalian yang minggu kemarin belum menjawab di MS Team. Sekali lagi, saya ingatkan, nomor 6 adalah tugas menjawab bagi kalian yang kemarin belum bergabung di kolom chatting MS Team. Jadi nomor 6 ini tugasnya khusus nanti tentang materi Mr. Arif, how to join Microsoft Teams meeting. Okay, do you understand what I mean? Very good, thank you. Okay, now we start the lesson. Review the last materials. The question number 1. What is the topic of the last meeting? Yes, that's right. The answer is how to join Microsoft Teams meeting, presented by Mr. Arif. Next, what is the structure of the text? Yes, the structure is there is the aim, goal, or title, and then Mr. Arif used tools or equipments, not ingredients, and then steps. When I present the material about how to make fried rice, I use ingredients, and then Mr. Arif used tools and equipments. So that is the difference. Next, what tools or equipments do you need to join the Microsoft Teams meeting? Do you still remember? Yes, I believe yes, of course. Yeah, you can use smartphone or laptop, computer, internet connection, and then plus niat katanya Muhammad Fajri Prayuda 9E. Iya. Jadi ini responnya Muhammad Fajri, bagus, kreatif. Tanpa niat itu tidak akan berjalan ya, Fajri ya, bagus nak. Oke, di sini saya menuliskan smartphone. Jika saya mengatakan handphone, karena tidak semua handphone itu Android ya nak ya. Iya. Next. Ya, ada lagi yang lain. Jadi masih ada yang lain. Ya. Terima kasih Pak Sam, tambahan informasinya. Next, what kinds of users are there in the text? Do you still remember? That's right.
So there are internal users and external users or guests. External guests. Yeah. This is number 4, not number 3 ya. What kind of users? Ini nomor 4 bukan 3. Okay. Next, number 5. What do you do when the meeting is over? Iya, kalian pasti langsung jawab. Select hang up. Iya, betul. Asal jangan laptopnya langsung dimatiin ya nak ya. Oke. Kemudian tadi ada pesan dari Pak Sam. Jika kalian join, jangan ditinggal-tinggal kata Pak Sam, karena akan kelihatan di daftar hadir. Terima kasih. Ya, sementara saya presentasi, Mr. Arif melihat pada kolom chatting. Jadi Mr. Arif ada di sebelah saya, kemudian kami kerjasama. Oke, next. So now, please observe and study the text below. The aim or goal or title, how to make a simple paper mask. Materials. So now I use materials. So when I present how to make fried rice, I use ingredients, and then the second, Mr. Arif presentation, how to join MS Teams meeting using tools or equipment, and then now how to make a simple paper mask, I use materials. So what are they? The first one is, when you want to make a simple paper mask, you need thick paper or hard cover like this. You can choose white color or colorful. Depend on you. Which one do you want? Next, pot lid. This is a pot lid. Ya. This is pot lid ya nak ya. Okay. Number 3, coin. This is coin. Number 4, scissors. This is. Number 5, 2 rubber bands. Rubber bands, ya. Next, coloring pencil. Coloring pencil. Okay. The next materials, board marker. This is board marker. Next, cutter. This is cutter. Okay. And then pencil. This is pencil. Yeah. So there are the materials that you need when to want to make a simple paper mask. How do you do? How do you do it? How to make a simple paper mask? So there are some steps. The first step, first use pencil, pot lid, and then coin. To draw a pattern of a face and eyes as you like on thick paper or hard cover, like this. Yeah, you use pot lid to make or to draw the face, and then use coin to draw the eyes, and pencil. Okay, so like this. Next,
Second, tick the pattern, use a board marker. Board marker, and then you tick using board marker like this. This is you use pencil, and this one using board marker. Okay. Next, step number 3, color or decorate your drawing by using the coloring pencils. So use coloring pencils and then you decorate, you color. Yeah. Here, because I like fruit, so here I draw a picture of mango, and then this one strawberry. For the nose, I use a picture of water apple, and then this one apple. For the mouth, I use banana. Okay? So after you coloring your drawing, the next step is use scissors to cut out the picture, follow the line. Okay? Use scissors and then cut out the picture, follow the line like this. Okay? Yeah. Next, the fifth step, use a cutter to make a holes or to make the holes for the eyes and to make a small hole for each ear using cutter. Using cutter, you make the holes here, and then this for the eyes. Okay? You can use cutter or you can use scissor. Which one that very simple for you? You can choose. Okay? So after like this, the next step is tie the rubber bands and to each hole of ears like this. You tie here. Yeah. So this is the sixth step. And then the last step, finally, try your mask on by hooking the rubber bands on your ears like this. Ta-da! So the simple paper mask done. Okay? So this is great by myself. Okay. So that's all about how to make a simple paper mask. Okay, is it clear, my students? Okay. So now, we go on to the next step. Translate the words. Okay, what is the meaning of thick paper or hard cover? That's right, thick paper or hard cover. Kertas tebal atau cover yang keras. Okay, very good. Next, booklet. Yes, that's right. Tutup panci. Yeah, I believe you can find it in your kitchen, your mother's kitchen. Next, koin. Yeah, that's right. Uang logam. Scissor. Yes, gunting. Next, rubber bands. Ya, itu. Oke, very good. Gelang karet. Ya. Coloring pencils. That's right. Coloring pencils. Pensil warna.
board marker. Yes, that's right. Spidol yang digunakan untuk menulis di papan tulis. Cutter, ya, pisau yang seperti ini namanya cutter. Pisau dapur itu knife. And then the last, pencil. Ya, pencil, that's right. Oke. Ya, Mr. Arif masih melanjutkan melihat kolom chatting. Iya. Oke, so now it is time for you to write down your answer or your question in the chatting column or your notebook. Jadi di sini bisa kalian langsung menuliskan di kolom chatting atau kalian tuliskan di buku tulis juga bisa nak sekarang. Bisa kalian tulis di buku tulis, tulis jawabannya. Kemudian nanti kalian tinggal foto. Setelah itu kirim fotonya ke kolom upload di Google Classroom atau langsung kirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu Guru Pengajar. Oke? That's right. Jadi kami selalu memberikan kemudahan bagi kalian. Oke. So now, choose one of the question words below. Jadi pada saat kalian membuat pertanyaan, karena di sini kalian diminta make a question based on the information from the text. You make a question, ya. So you can choose one of the words below. Who, what, when, where, why, or how. And then this is the example. For example, my question is, what is the title of the text? Yeah? Okay. So once more, your activity now is to design or to make a question based on the information from the text, how to make simple paper mask. Yeah? Just make a question, not answer. Okay? You write down. Okay, so I start now. Number 1, make a question. So now your activity, you write down in your book or directly in the chatting column. Okay, I give you 10 seconds, 5 seconds, 5 detik, 10 detik. 10, ya, oke, 10 second, set Mr. Arif. Jadi di sini sambil mulai di sini penilaiannya nak ya. Penilaian dimulai dari sini. Oke, jadi silahkan jika kalian kurang suka menulis, boleh langsung kolom chatting gunakan. Tetapi jika kalian perlu berpikir, boleh menggunakan di kertas dulu. Jika kalian tidak sempat, masih diberi kesempatan, yaitu nanti sampai batasnya tanggal 9 September. Oke. Oke. Finish. Next. Number 2. What is the title of this text? This is number 2. What is the title of this text? So you answer the question. Okay, this is the second number. Pertanyaan nomor 2. What is the title of this text? So you write down. Okay. Oke. Oke. So today you are very active. Thank you. Okay, next. Number 3. Okay.
how many materials do you need to make a simple paper mask? Ya, how many materials do you need to make a simple paper mask? Okay. You just write simple answer. Jadi tuliskan jawaban sederhana saja, nak ya. How many materials do you need to make a simple paper mask? Oke. Ya, jadi nanti Mr. Arif dan saya kami akan kerja keras untuk merekap hasil chatting kalian, hasil jawaban kalian. Ya. Oke. Finish? Number 3. Okay, next number 4. What is the bold marker used for? Okay, so what is this bold marker used for? Okay. Okay. Guys, you make me tired because It's okay. Okay. What is the bold marker used for? Okay. Finish? Okay, number 5. What do you do after decorating the drawing? Okay, so find your answer. What do you do after decorating the drawing? Mr. Arif complain. So many chat. More than 1,000. And today's a record. Apa bagus Pak, senang. Kelihatannya hari ini kalian memecahkan rekor, nak. Iya, lebih dari 1.000 yang ikut berpartisipasi. Chatnya lebih daripada 1.000 karena kalian menjawab berulang-ulang. Bagus. Thank you. Iya. Jadi aktivitas kalian hari ini membuat kami, Bapak Ibu kalian, bersemangat walaupun udara sedang hujan. Iya. Okay, number 5. What do you do after decorating the drawing? Spirit Mr. Arif. Fighting. Okay, next, number 6. What do you need to make holes for the eyes? Okay, what do you do? Sorry, what do you need to make holes for the eyes? What kind of materials do you need to make holes for the eyes? Okay. What do you need to make holes for the eyes? This is a simple question. Okay, we go on number 7. What kind of paper do you need to make a simple paper mask? What kind of paper do you need to make a simple paper mask? Okay. This is a simple questions also.
Yes. Oke. Oke, jari Mr. Arif mulai pegal. Next, we go on. Number 8. What do you do with the rubber bands? Yes. What do you do with the rubber bands? This one. What do you do with the rubber bands? Okay. Okay. Do you get the answer, my students? Yeah? Okay. Very good. I believe that you can answer these questions. Yeah. Because in this situation, we always prepare the simple material to help you easier to study. Okay, finish? Good. So this is the last question. How many steps are there to make a simple paper mask? How many steps are there to make a simple paper mask? So this is the last questions. Ya. Kalian boleh langsung menggunakan angka saja, tidak perlu menggunakan kata-kata. Jawaban singkat saja, nak. Oke, finish? Jadi nanti pada hari ini ada 9 pertanyaan yang saya sampaikan. Jika nanti kalian bisa menjawab semua, otomatis nilainya akan mendapat 100. Itu lewat kolom chatting, nak ya. Nah nanti jika kalian hanya bisa mengerjakan 8, maka nilainya akan berkurang. Mungkin nanti akan kami beri nilai 99. Jika hanya mengerjakan 7 nomor, sempatnya 7, berarti nilainya menjadi 98 dan seterusnya. Jadi, walaupun hanya 1 pertanyaan yang bisa kalian kerjakan, tetap kami berikan penghargaan. Tetap kami apresiasi ya nak ya. Oke, so please don't worry about the score. Karena Bapak Ibu guru kalian SMP 1 adalah the best. Kami selalu menghargai apa yang kalian kerjakan. Ya, dan harapan kami kalian juga harus aktif untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Bagi yang belum, silahkan. Kami tidak akan mempersulit. Oke. Jika kalian ada kendala, tolong informasi ya nak ya. Oke, jadi itu tadi 9 pertanyaan yang saya berikan. Kemudian nanti akan kami cek di kolom chatting. Kemudian bagi kalian yang belum sempat menjawab pada pertemuan ini, akan diberi waktu untuk mengerjakan, yaitu pada hari Kamis 10 September 2020 sampai dengan 16 September 2020. Sekali lagi, saya ingatkan, soal yang saya tampilkan hari ini nanti akan diposting minggu depan ya nak ya, bukan minggu ini, tapi minggu depan, tanggal 10 September. Sementara minggu ini yang kalian kerjakan adalah yang kemarin belum ikut partisipasi di kolom chatting, yaitu materinya tentang how to join MS Teams meeting. Paham ya nak ya? Jadi soal yang sekarang diposting untuk minggu depan. Oke? Jadi jangan khawatir, bagi kalian yang belum sempat, minggu depan adalah waktu kalian
Dan nanti ini berarti sebelum mid semester ya. Jadi harapan kami nilai nanti sudah selesai. Oke. Kemudian kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama, kalian bisa memahami perbedaan penggunaan kata ingredients, tools atau equipments dan materials. Ya, karena dari 3 contoh teks prosedur yang saya dan Mr. Arif tampilkan sudah mengacu, sudah memberikan contoh penggunaan ingredients, yaitu pada saat membuat makanan ataupun minuman, maka kalian gunakan kata ingredients. Kemudian seperti Mr. Arif kemarin, cara gabung di MS Team itu menggunakan kata tools atau equipment, yaitu menggunakan alat. Seperti komputer, laptop, handphone, itu adalah alat, bukan bahan ya nak ya. Kemudian sekarang how to make a simple paper mask menggunakan kata materials, karena yang kalian perlukan adalah bahan. Ini adalah bahan, bukan alat. Kemudian saya kombinasikan juga dengan alat, yaitu seperti gunting, cutter, itu alat. Kemudian tutup panci juga alat. Tutup panci. Next. Kemudian kalian memahami isi teks prosedur how to make simple paper mask dengan cara menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi. Artinya, jika kalian bisa menjawab, maka kalian paham isinya. Kemudian, tadi kalian saya minta untuk membuat pertanyaan terkait teks how to make a simple paper mask. Yaitu, kalian tadi saya minta memilih salah satu. Apakah menggunakan who, what, when, where, why, atau how. Seperti how many, ya. Oke. Bisa dipahami nak ya? Ya. Kemudian, menemukan berbagai informasi dari teks how to make a simple paper mask. Informasi yang mana? Yaitu tadi, pada saat kalian menjawab pertanyaan itulah kalian menemukan informasi. Ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami nak ya? I hope. Oke. Kemudian sebagai catatan, sering-seringlah membuka Google Classroom dan lihat apakah ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pengajar. Ya nak ya? Artinya supaya kalian tidak tertinggal informasi. Kemudian bagi kalian yang tidak punya handphone, tidak punya laptop, kalian bisa menggunakan cara atau lebih aktif, misalkan bertanya kepada teman, kemudian kalian tulis jawabannya di kertas, kemudian minta temanmu foto menggunakan HP, kirim ke guru pengajar, itu juga merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi, mengatasi permasalahannya. Jadi selama COVID-19, kalian pun dituntut untuk kreatif berpikir bagaimana caranya menuntaskan tugas kalian ya. Sekali lagi, kami Bapak Ibu Guru sebenarnya tidak ingin memberatkan kalian. Kemudian, tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kalian yang telah berusaha mengerjakan semua tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Sekali lagi, terima kasih ya nak ya. Kemudian, kalian yang belum mengerjakan tugas, tolong dikerjakan dan segera kirim ke guru pengajar. Karena nilai akan kami masukkan ke data e-rapor, ya nak ya? Oke. Oke, I think that's all. Thanks for your attention. Please forgive me for my mistakes. Always keep healthy. Always keep distance. Always happy. Because life is beautiful. See you next meeting. But before that, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
kita berdoa dulu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, semoga apa yang kalian lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Goodbye. See you next meeting. Bye-bye.